Guys, pernah nggak sih kalian itu ngebayangin kalau manusia itu bisa copy paste makhluk hidup? Misalnya itu kayak membuat hewan atau bahkan organ tubuh dengan karakter-karakter tertentu. Kedengarannya sih canggih banget, tapi itu bikin kita mikir juga, apakah semua yang bisa dilakukan oleh sains otomatis boleh dilakukan? Halo semuanya, perkenalkan aku namanya Agustin. Pada video kali ini aku akan membahas kasus 2 dengan tema cloning dan rekayasa genetik menggunakan perspektif filsafat ilmu, khususnya melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kasus ini menceritakan tentang para ilmuwan yang berhasil mengembangkan teknologi cloning dan rekayasa genetik. Dengan teknologi ini, sifat-sifat tertentu pada makhluk hidup dapat dipelajari atau bahkan dimodifikasi. Di satu sisi, teknologi ini itu punya banyak manfaat, seperti membantu pengobatan penyakit genetik, meningkatkan hasil pertanian, dan melestarikan spesies yang terancam punah. Tapi di sisi lain, muncul pertanyaan etis dan keagamaan. Ada yang merasa bahwa manusia itu terlalu jauh untuk mencampuri proses kehidupan. Sedangkan ada juga yang melihat teknologi ini sebagai bentuk ikhtiar untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, disinilah filsafat ilmu membantu kita memahami persoalan tersebut secara lebih mendalam. Yang pertama itu ada ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat atau esensi dari sesuatu yang menjadi objek kajian ilmu. Dalam kasus cloning dan rekayasa genetik, objek yang dikaji adalah makhluk hidup, DNA, gen, dan juga proses biologis yang menentukan sifat suatu organisme. Melalui teknologi ini, para ilmuwan memahami bahwa sifat-sifat makhluk hidup tersimpan dalam materi genetik dan dapat dipelajari serta dimodifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan memiliki struktur yang kompleks, tapi tetap dapat dipahami secara ilmiah melalui penelitian dan pengamatan. Yang kedua itu ada epistemologi. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang bagaimana pengetahuan diperoleh, dikembangkan, dan diuji kebenarannya. Pengetahuan mengenai cloning dan rekayasa genetik diperoleh melalui observasi, eksperimen laboratorium, penelitian, dan analisis ilmiah yang sistematis. Hasil penelitian tersebut kemudian diuji dan diverifikasi oleh para ilmuwan sehingga dapat diterima sebagai pengetahuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, perkembangan teknologi ini merupakan hasil dari penerapan metode ilmiah yang objektif dan terstruktur. Yang ketiga atau yang terakhir itu adalah aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, manfaat, dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan. Teknologi cloning dan rekayasa genetik memiliki manfaat besar, seperti membantu pengobatan penyakit genetik, meningkatkan hasil pertanian, dan melestarikan spesies langka. Namun, penerapannya harus tetap mempertimbangkan etika, moral, dan tanggung jawab sosial agar tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan tidak hanya dinilai dari kecanggihannya, tapi juga dari sejauh mana ilmu tersebut memberikan manfaat dan membawa kebaikan bagi kehidupan manusia. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai rekayasa genetik dan Sekian pemaparan materi dari saya mengenai cloning dan rekayasa genetik dalam perspektif ilmu filsafat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.